dan tapi literasinya sangat sedikit. Hanya disebutkan bahwa budaya ini hampir punah, selesai. Merdeka. Hanya ada 4 suku di dunia yang memodifikasi tubuh mereka sebagai sebuah simbol atau ciri khas dari suku tersebut. Yang pertama yang saya tahu adalah leher panjang Myanmar, kemudian bibir lebar di Afrika, kemudian kaki mungil di Cina, dan satu lagi adalah kuping panjang di Kalimantan oleh suku Dayak. Dan hari ini kita akan membahas yang keempat, dan bersama kita Teh Ati Bakhtiar. Selamat datang Teh. Ini beneran kita satu dari 4 itu? Betul, jadi tepatnya ada di Kalimantan ya, paling banyak di wilayah Kalimantan Timur. Jadi khususnya rumpun Apokayan. Memang tidak semua suku Dayak itu bertelinga panjang, karena jadi khususnya di rumpun Apokayan itu adalah lokasinya di daerah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur, perbatasan di situ. Dari situ nyebar. Jadi sukunya itu suku Bahau, Kenyah, Kayan, Wehea itu. Berapa besar populasinya? Kalau yang saya tahu ya, suku Dayak yang sekarang itu sekitar 6 juta jiwa. Oke. Yang saya ini bukan termasuk suku mayoritas berarti ya? Bukan. Ini salah satu suku-suku. Jadi sebetulnya di suku Dayak itu di Kalimantan juga bukan mayoritas. Jadi ada di urutan ke berapa ya, 4 atau 5 gitu. Yang lainnya sih itu Banjar yang banyak itu gitu. Jadi tapi karena Kalimantan kesannya tuh Dayak yang lebih eksis gitu ya, yang kelihatan. Padahal sebenarnya bukan mayoritas juga. Teh adalah seorang fotografer yang kemudian dikenal sebagai etnofotografer, penulis buku juga. Ini mungkin bisa dijelaskan lebih dalam tentang etnofotografer, apa kaitannya katakanlah dengan antropologi, dan sejak kapan mulai melakukan hal-hal seperti ini? Dari mana dulu ya? Jadi sebenarnya gini, karena saya dari dulu dari SMA kan sedang jalan-jalan gitu ya, ikut tergabung dalam penjelajah alam. Terus kemudian setelah itu saya menikah dengan seorang fotografer juga yang memang itu profesional. Jadi saya memang akhirnya jadi jalan-jalan juga. Saya juga suka foto film-film yang apa ya, kayak The Last Mohican gitu, seneng banget gitu. Jadi ketika saya jalan-jalan juga, ketika kami melakukan assignment fotografi, selalu menyisihkan waktu untuk berkeliling kampung, ketemu dengan penduduk asli, dengan komunitas gitu. Nah jadi dari situ kemudian jadi saya mulailah memotret, ketemu dengan patung kecil itu ya. Jadi yang khas di Kalimantan tuh di depan totem, di depan Lamin. Nah gitu. Nah itu patungnya kecil, terus telinga panjang, perempuan, dan mengeluarkan air mata, warnanya merah. Jadi saya motret itu dan merasa tersentuh. Disitulah saya mulai penasaran gitu. Ini emang bener ada gitu ya, mulai nanya gitu ya. Terus iya ada gitu. Betul ada. Nah setelah itu saya waktu itu sih belum pernah ketemu sama nenek telinga panjang ya. Jadi tahun berikutnya saya datang ke Desa Pampang. Desa Pampang memang di situ ada kawasan wisata khusus Dayak Kenyah. Jadi kalau di Samarinda nggak jauh dari kota gitu. Itu karena memang tempat wisata, dan di situ ada satu nenek telinga panjang yang menjadi ikon. Jadi orang ke sana untuk foto dan sebagainya. Di situ saya ketemu yang pertama kali, oh ini ya the real telinga panjang. Ini tahun berapa ini? Tahun 2014. Oke. 2014, kemudian berkesan juga buat saya. Saya terbengong-bengong aja, terkejut gitu. Terkejut melihat kok ada yang bertelinga panjang segini gitu ya. Dan di situ si nenek ini namanya Periak. Itu nenek yang pertama kali saya temui, dan saya tidak memotret gitu, saking takjub gitu. Dan berbayar waktu itu, berbayar. Jadi saya kok jadi merasa rugi gitu. Bayar padahal sebenarnya kan enggak. Jadi akhirnya saya cuman motret pakai handphone juga, sembunyi-sembunyi kok jadi merasa takut itu gitu. Nah di situ berkesan. Terus pulanglah ke Jakarta, kemudian karena saya nyuri-nyuri ya itu, nyuri-nyuri pakai handphone, ternyata di Balikpapan handphonenya hilang. Jadi nggak boleh nyuri-nyuri. Nah setelah itu bulan tahun berikutnya saya
terkena cancer ya. Jadi setahun lamanya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kemudian disitulah jadi saya mencari tahu gitu karena berkesan buat saya. Ternyata mencari tahu tuh melalui internet gitu. Dan tapi literasinya sangat sedikit. Hanya disebutkan bahwa budaya ini hampir punah, selesai. Karena rasa penasaran, terus saya tuh kayak gini ya. Memang ini dari suami saya bahwa kamu sebagai fotografer itu harus punya karya gitu. Jadi saya punya bayangan, punya cita-cita membukukan mereka gitu. Tapi ya ternyata nggak semudah itu gitu. Nah kaitannya dengan balik pertanyaan soal etnofotografer. Jadi ini kan memang kehidupan. Jadi kan antropologi itu kan ilmu yang mempelajari perilaku manusia ya. Berkaitan juga dengan benda-benda yang ada di sekitarnya, rumahnya, apanya. Jadi itu benda-benda itu harus kita ambil. Jadi itu. Apa yang kemudian dipelajari dari proses panjang gini, itu? Saya datang ke desa itu mau nggak mau harus kita sebagai tamu ya harus ikut kehidupan mereka. Jadi saya ikut mandi di sungai, saya ikut di rumahnya, ikut memasak dengan caranya mereka, terus ikut pesta panen. Jadi ikut memang sudah kayak hidup di sana bersama-sama dong Teh? Betul. Ya mandi di sungai bareng-bareng. Terus seminggu 2 minggu? Nggak cukup kalau 2 minggu ya. Jadi waktu itu yang paling sekitar sebulan itu sekali perjalanan. Karena saya nggak mungkin ya perjalanan begitu lama. Jadi saya bolak-balik tuh. Bolak-balik misalnya waktu itu ada ritual panen padi. Saya datang di sana hampir sebulan. Terus kemudian datang khusus hanya untuk menyusur dari kampung ke kampung. Saya susur dari kampung ke kampung tuh pakai ketinting ya, pakai perahu kecil, sampan kecil, terus datangin di sini ada enggak gitu. Nah itu kalau wilayah dari Samarinda sampai ke perbatasan Malaysia tuh sungai, itu dari ujung ke ujung. Dan itu perjalanan bertahap, nggak langsung gitu karena memang kayak sensus penduduk aja gitu. Jadi saya melalui 3 tahap ya. Jadi buku ke-1, buku kedua, buku ketiga. Oh 3 buku? Ya. Dalam 7 tahun? Ya. Jadi buku ke-1 itu perjalanan dari Samarinda sampai perbatasan Malaysia. Itu saya nyusur ke kampung-kampung, dapat 43 nenek. Terus dari kemudian buku kedua terus nyusur perbatasan pesisir Kalimantan Timur. Itu wilayah Kutai Timur ke Berau sampai Berau ya, hampir perbatasan Kalimantan Utara. Nah kalau yang ketiga ini saya rangkum termasuk Kalimantan Barat yang tinggal 1 orang. Ya. Nah, sekarang kalau kita masuk ke alasannya, simbolnya, apa yang dimaksud dengan kuping panjang itu? Mengapa itu dilakukan? Jadi gini, pada zamannya ya, dan sebenarnya ini sudah berlangsung sangat lama, ratusan tahun, bahkan mungkin saya pikir itu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jadi si perempuan ini harus punya simbol bahwa mereka ini adalah kalangan yang high, prestisius, bangsawan, raja, jadi kalangan khusus. Dan itu juga si ibunya juga melakukannya dari sejak bayi. Dari bayi terus itu proses yang sangat panjang dan sangat lama itu untuk menyatakan bonding antara ibu dan anak. Dan itu prosesnya itu berlangsung sampai mati gitu ya, sampai tua. Semakin panjang semakin cantik, dan tidak semua berhasil bisa sampai segini gitu. Jadi memang ada perawatan khusus. Jadi seorang tokoh Dayak di sana menyatakan, katanya kalau orang yang bertelinga panjang dengan itu relatif si perempuan itu lebih bersih, lebih cantik. Karena dia harus merawat tubuh gitu. Mungkin kita ada beberapa gambar ya yang diambil dari buku dan kita lihat sekalian. Iya, dan ini berarti semakin panjang kita bilang ini berarti semakin tinggi posisinya, semakin cantik. Ini namanya Inai Do ya. Inai itu nenek, Do, DOQ nama, tulisannya DOQ. Ini tinggal di Desa Datahnaha di Kecamatan Longpahangai, Kabupaten Mahakam Hulu. Nah, itu perjalanannya yaitu sekitar 3 hari baru sampai gitu. Jadi
ya ini identitasnya dia. Ya ini yang saya kagumi dari suku Dayak itu adalah kecantikan itu tidak hanya sekedar fisik. Jadi fisik telinga panjang, terus ada rajah tato itu yang menghias, juga kemampuan dia membuat kriya. Nih, jadi kayak bikin itu memang sejak dulu, jadi dia disebut cantik kalau dia mampu melakukan kriya manik-manik, terus bikin topi, bikin itu udah kayak keharusan gitu ya. Jadi simbol kebangsawanan. Iya. Status sosial, kemudian simbol kecantikan, dan juga kesabaran gitu kan, dia harus kesabaran. Jadi orang tua dengan anak gitu. Dan ini hanya dilakukan oleh kaum perempuan. Enggak, sebetulnya ya kalau simbol yang itu ya. Tapi kalau laki-laki juga melakukan, tapi tidak sepanjang yang perempuan ini. Jadi hanya sedikit aja. Terus ada namanya ngek ya, itu kayak taring ditancap di sini. Itu kenal juga ini, yang ini. Ini orang tua saya, ibu angkat saya. Ini ibu angkat saya. Jadi di sana diangkat jadi anak juga. Betul, betul. Ada ininya, ada ritualnya. Punya nama sekarang. Saya punya nama Dayak juga, namanya Bua. Ini dari nenek dari Iye ya Lawing, ini nama saya Bua. Tapi kalau dari yang lain namanya Kerawing. Bua itu artinya buah, karena karakter saya katanya kayak buah katanya. Gitu. Kerawing, kalau Kerawing itu bintang gitu. Ini ibu angkat saya, sampai sekarang pun saya masih terus berhubungan, terus saling kontak. Memang agak susah ya karena sinyalnya nggak ada, dan ibu saya ini dia cuman mau HP-nya tuh HP Nokia yang kecil yang cuman nggak bisa ada gambar apa-apa. Jadi kalau mau telepon itu harus ke pinggir sungai, harus janjian dulu gitu. Bagaimana ceritanya sedikit saja tentang kemudian bisa diangkat sebagai anak angkat gitu? Seperti apa perempuan-perempuan Dayak ini dalam berinteraksi katakanlah dengan masyarakat luar? Sebenarnya awalnya gini deh, kenapa saya penasaran ke sana? Kan image atau pasti ya orang-orang pada, saya pun menganggap jadi Dayak itu kan katanya primitif, terus galak lah gitu, tukang ngayau. Bahkan ada yang lebih sadis bahwa mereka itu kanibal, terus mistis. Tapi saya penasaran ke sana dan saya datang ke sana tuh justru tidak mendapatkan semua itu gitu. Mereka tuh sangat baik. Jadi sangat baik. Terus kemudian sangat terbuka. Jadi saya awalnya masuk ke sana juga diantar sama seorang Dayak, tapi setelah ketemu, setelah berinteraksi, ya mungkin cocok karena kita juga harus menghargai yang namanya tuan rumah ya gitu. Karena jadi saya juga ikut mandi, ikut dan sebagainya, ikut sehari-hari. Dan saya juga menyatakan diri bahwa saya memang berniat untuk membuat foto untuk buku. Jadi saya terus terang setelah kejadian hilang itu. Nah dari situ juga terjalin komunikasi yang nyaman gitu. Karena saya tuh diajak ke hutan, diajak mancing, diajak itu. Jadi mungkin ada trust, ada frekuensi, ada dan sebagainya. Jadi akhirnya saya sebutlah diangkat anak dengan melakukan sebuah ritual yang mengesankan bagi saya ketika saya ingin mengangkat kamu sebagai anak kami. Saya tidak minta harta, tidak minta uang, tapi tengoklah kampung kami. Itu yang membuat saya haru. Dan kemudian ketika saya launching buku kedua, beliau itu datang ke Jakarta untuk menghadiri launching buku saya dengan sendiri gitu. Maksudnya bukan saya ngongkosin gitu. Jadi dengan upaya sendiri. Beliau datang ke Jakarta, terus kemudian kebayang nggak dengan penampilan yang seperti itu? Naik pesawat dong berarti? Naik pesawat. Ya pasti pesawat dengan perjalanan yang tidak mudah. Dan biayanya juga nggak mudah, nggak murah gitu. Terus tidur di rumah saya, terus jalan-jalan saya ke Bandung dan sebagainya. Dan hingga saat ini juga komunikasinya terus terjalin. Nah, apa yang terjadi hari ini? Mengapa kemudian kita mulai mendengar istilah potensi kepunahan terhadap budaya ini? Apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan Dayak muda gitu? Mengapa mereka tidak mau meneruskan
tradisi ini? Banyak faktor ya sebenarnya kalau setelah saya jalan-jalan 7 tahun ya. Jadi awalnya kan saya cuma mau mendokumentasikan yang tersisa ini. Ternyata di perjalanan waktu ternyata terjadi pemotongan telinga secara massal. Jadi mungkin dimulainya sekitar tahun 70-an ya. Bisa jadi entah karena globalisasi pertemuan semakin intens gitu ya. Terus ada cemoohan gitu dianggap aneh gitu. Jadi telinga panjang itu dianggap sama orang kota itu terlalu aneh. Udah potong aja. Terus kemudian juga jadi ya pada akhirnya mereka terpinggirkan juga. Saya nggak tahu ya kenapa malah kenapa? Ya ini. Oh, jadi yang dimaksud potong telinga bukan telinga yang dipotong, tapi cupingnya. Cuping tadi yang panjang itu dipotong. Iya. Tapi jadi tetap kan tadinya panjang. Tetap sakit dong tapi. Sakit terus dijahit lagi. Ya. Nah, ini nenek ini tinggalnya di Longlai. Longlai itu di sekitar hampir ya masih Kalimantan, di perbatasan Kalimantan Utara dengan Kalimantan Timur. Nah, beliau ini untuk memotong telinga tuh harus melakukan perjalanan 4 hari 4 malam ke Tanjung Redep untuk memotongkan telinga. Ini dilakukan secara medis atau dilakukan lewat ritual? Medis. Lewat medis. Medis memang dokter. Jadi yang melakukan ini orang modern. Iya, harus dokter ya. Dokter. Jadi dokter dipotong karena untuk ya mungkin ada bilang bahwa mengikuti perkembangan zaman lah gitu. Jadi udah karena dianggap primitif, dianggap aneh, udah tidak sesuai lagi perkembangan zaman, sehingga mereka menong-menong. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang termasuk ibu angkat saya itu yang mempertahankan itu juga akhirnya mereka juga bersembunyi gitu ke pondok-pondok di hutan. Karena ada gerakan memotong telinga itu. Oh, jadi gerakan memotong telinga ini bukan dilakukan secara sadar ya, tapi ada tekanan gitu, ada tekanan bahwa contohnya gini, untuk kalau mau melanjutkan sekolah, jadi misalnya kan biasanya kalau di kampung pedalaman itu kan sekolah cuma sampai kelas 3. Terus kalau mau naik lagi dia ke tingkat kecamatan, apalagi kalau mau SMA ya udah harus ke kota. Nah, jadi mereka harus potong dulu telinganya gitu. Ini jumlahnya tinggal berapa berarti? Saya pendokumentasian mendapatkan 78 orang itu di seluruh Kalimantan Timur, Utara, Barat, tapi paling banyak Kalimantan Timur. Mungkin ada beberapa yang tidak terdokumentasikan oleh saya ya, misalnya ada kelewat-lewat lah gitu, tapi ya nggak banyak lah, paling jadi diasumsikan 100 orang lah. Tapi sekarang itu sudah 30 orang yang wafat. Tapi ini yang terdokumentasikan oleh saya 78 dikurangi 30 jadi tersisa 48 saja. Dan kalau mereka kembali pulang habis sudah berarti nggak ada generasi. Tati nggak ngelihat yang lebih muda. Jadi gini, yang saya temui ini semua nenek-nenek ini anak cucunya tidak ada yang melanjutkan. Semuanya 100%. Tapi ada di Desa Pampang yang tadi saya bilang itu ada satu, seumuran saya ada satu yang memanjangkan telinga karena dia tuh ada di kawasan wisata. Nah, itu juga dipanjanginnya juga belum lama, maksudnya setelah dia besar gitu, karena kan untuk daya tarik ya. Oh, telinga panjang ada. Jadi mungkin motivasinya berbeda ya. Motivasinya berbeda karena di kawasan wisata untuk keperluan turistik gitu. Jadi bukan untuk kelangsungan tradisi. Niatnya menulis 1 buku, ujung-ujungnya jadi 3 buku. Betul, jadi 3 buku. Semuanya tentang telinga panjang. Betul. Apa bedanya dari setiap buku? Bedanya kan kawasannya yang buku ke-1 kan dari Samarinda ke itu. Nah, di situ saya menemukan banyak hal. Jadi nggak telinga panjang satu-satu nenek. Jadi di situ saya menemukan ritual hudok, menemukan menemukan kematian kepala suku, menemukan ada musyawarah besar suku Dayak. Itu ada kisah-kisah yang menyertai di situ. Jadi bagaimana jadi kehidupan sehari-hari mereka. Jadi itu yang saya temuin. Terus kemudian kalau yang di buku kedua itu kan pesisir Kalimantan Timur ya, Kutai Timur. Itu juga saya menemukan ritual lomplai di mana suku Dayak Wehea
pasti belum pernah dengar ya. Guru Wehea itu menarik menurut saya karena dia punya ritual yang dalam setahun itu masih melakukan ritual sampai 38 ritual. Puncaknya ada di pesta panen. Nah gitu. Jadi itu perjalanannya dari Samarinda ke Wehea itu sekitar 10 jam lewat darat. Itu bisa dari Samarinda. Tapi kalau Mahakamulu itu tuh harus berhari-hari gitu karena medannya lain gitu. Ya. Nah sekarang di buku ketiga ya nih Bu. Apa yang kemudian ditekankan, ini berapa halaman? 252 halaman, 251 foto. Ini foto berarti bukan hanya bawa badan, bawa peralatan. Betul. Bawa kamera. Betul. Lampu saya pakai yang kecil aja. Jadi karena kan nggak mungkin juga saya bawa gitu. Jadi paling 2 tas, satu tas untuk kamera, satu lagi tas lensa gitu ya. Betul. Biasanya saya bawa sekitar 3 kamera. Nah terus kemudian di lapangan juga khususnya ketemu dengan nenek juga nggak gampang kita datang jepret gitu. Ketok pintu, Nek foto gitu nggak mungkin ya? Enggak, pernah juga saya ditolak gitu. Karena gini, pernah ditolak nih. Dia cemberut aja gitu, nggak mau. Karena ternyata ada seorang fotografer yang melukai hati dia ya, istilahnya gini. Jadi dia difoto, tiba-tiba posternya dia ada di pasar Dayak menjual ramuan Dayak apa gitu. Tiba-tiba dikomersialkan dengan tanpa izin dia, terus gitu. Jadi saya juga kan jadi tertuduh lagi, lu ngapain gitu kan. Nah itu ya maksudnya akhirnya itulah etika yang harus dipegang ya. Buku ini, perjalanan, kemudian cetak-mencetak dan semua proses nginep berhari-hari itu kan tentu menelan biaya yang nggak murah ya Bu. Ini biaya yang sangat besar sekali. Siapa yang mendanai dan bagaimana bisa berlanjut sampai 7 tahun, itu jadi pertanyaan. Iya betul ya pasti. Ini saya memang susah sekali ya dapat sponsor, apalagi menandai secara full gitu ya. Saya sebenarnya iri itu sama project-project yang gitu ya, sampai sekian gitu. Saya nggak dapat seperti itu, nggak ada yang mendanai secara penuh. Jadi saya caranya adalah menyiasatinya adalah dengan salah satunya dengan bikin trip. Yang satu lagi yang menurut saya adalah yang paling penting adalah saya bikin pre-order. Jadi saya minta sama teman-teman, saya mau bikin buku nih, bikin sinopsis, bikin apa, terus saya tawarin, mau nggak beli buku saya, harganya sekian. Jadi sebelum berangkat kumpulin dulu, dapat uang segini berangkat. Jadi terima kasih teman-teman yang udah mau membantu saya dan menunggu begitu lama sampai bukunya benar jadi. Karena saya merasa sebagai fotografer itu penting untuk mendokumentasikan, karena kan waktu terus berjalan, kehidupan terus bergulir, nggak ada yang abadi. Yang abadi itu kan perubahan itu sendiri. Nah si nenek ini juga kan berubah dari ada menjadi tidak ada, dan ini menurut saya penting. Kalau setelah mereka tidak ada, berarti kan saya punya fakta sejarah bahwa langsung nih. Dan saya melihat bahwa ternyata ya di buku ini khususnya melacak sejak kapan sih nenek ini asalnya dari mana, dari kapan gitu. Jadi saya menelusuri di sini ya jejak perjalanannya katanya dari Austronesia, terus kemudian perjalanannya di sini, berhenti di sini, mereka migrasi kemana, terus sampai akhirnya berakhir di situ. Nah ini pun di buku ini khususnya juga ternyata saya mendapatkan sebuah buku dari seorang penjelajah Belanda namanya Anton Nieuwenhuis. Setelah baca ternyata si Anton ini melakukan perjalanan yang sama dengan yang saya lakukan. Berapa tahun yang lalu? Itu abad ke-19, 1894. Loh kok sama gitu perjalanannya, rutenya. Dan ada bukunya juga? Ada bukunya. Jadi, tapi nggak berwarna dong? Enggak, justru enggak. Jadi jadi hanya tulisan. Tulisan menyatakan bahwa istrinya seorang kepala suku ini, namanya si ini, telinganya di ini. Jadi dideskripsikan secara kata-kata. Tapi memang ada. Jadi fotografer saat itu namanya Demeni.
Dan kalau 1894 tuh kamera sudah Sudah ada, ada, ya. sudah ada. Nah, tapi kan terbatas dan itu BW Hitam putih. dan posisinya kan semuanya Iya, kayak iya, gini nggak boleh gitu senyum kan. ya. Nah, tapi di situ juga saya melihat ternyata ada beberapa hal yang masih bisa bertahan. Contohnya kayak ritual udok, terus makanan-makanan yang sekarang itu masih ada sampai sekarang gitu. Itu yang menurut saya wow, dan itu harus saya ini kan bahwa apa yang perjalanan yang saya lakukan dengan New Henry ternyata sama, tapi dengan motivasi yang berbeda, dengan jumlah kru yang berbeda. Mereka si New Henry itu 3 kali ekspedisi dengan membawa 100 orang dengan puluhan sampan dengan biaya yang luar biasa gitu. Jadi sementara saya kan kadang-kadang saya melakukan perjalanan sendirian karena nggak ada teman yang mau ikut gitu. Contohnya waktu ke Kapuas Hulu tuh ada pesta namanya Festival Kain Mendalam. Di situ ada si nenek telinga panjang yang saya incer, itu pertama kali saya pengen. Tapi karena di Kapuas Hulu itu hanya tinggal satu, ini saya udah skip dulu deh, saya ke Samarinda. Dan itu tinggal sendirian, terus saya nyari teman, nggak ada yang mau. Mungkin karena kan interestnya lain ya. Orang kalau teman-teman fotografer kan lihatnya landscape yang bagus, misalnya tarian yang akhirnya udah saya berangkat sendirian dengan perjalanan 17 jam lewat darat dan turun-turun mabok. Tapi hanya untuk mendapatkan satu nenek itu. Tadi teman saya yang bilang, aduh tapi kan di situ cuma satu. Justru saya dimarahin sama teman saya itu, dia peneliti juga. Justru yang tinggal satu itu yang harus kamu kejar. Benar juga ya. Benar juga. Jadi akhirnya saya ngejar walaupun teman-teman nggak ada yang mau menemani saya, udah saya berangkat sendiri. Iya, karena Tati bukan hanya seorang etnofotografer, penulis buku, tapi juga peneliti, antropologis sebenarnya, dan termasuk petualang ya kalau kembali lagi. Mungkin ya. Tapi saya menikmati semua itu walaupun banyak kejadian ya, misalnya kehujanan di jalan lah, terus kemudian melewati apa sih namanya riam-riam, itu menarik ya. Riam-riam itu meriam. Jadi sungainya itu banyak batuan. Banyak batuan. Jadi kita nggak bisa lewat sembarangan. Jadi apa namanya, air surut nggak bisa lewat. Air tinggi juga nggak bisa lewat. Jadi harus pas. Jadi kita harus menunggu. Jadi kadang-kadang kalau udah keburu lewat, jadi saya tuh ke kampungnya nenek ibu saya tuh melewati 3 riam. Jadi kalau misalnya beruntung bisa terus, misalnya kalau tiba-tiba itu kita harus turun nginep gitu? Ya turun di pinggir sungai terus jalan sampai riam itu lewat. Nah dari kalau si perahunya itu tanpa penumpang kan lebih aman, karena di situ banyak sekali kejadian yang terbalik lah, hanyut lah segala macam. Dan di situ juga walaupun orang Dayak yang sudah lama tinggal di sana, tapi ritual apa ya namanya tuh berbagai macam doa itu juga kadang suka keder sendiri gitu. Jadi datang ke sana, ini baru ada kejadian gini. Jadi macam-macam lah gitu. Tiba-tiba waktu terakhir saya ke sana minggu yang lalu ada yang kelempar lah segala macam. Nah, itu yang paling menegangkan di situ, dan itu biayanya juga mahal. Untuk 4 jam perjalanan dari satu kampung ke kampung yang itu 800.000 sekali naik. Gitu. Oh, tadi mau nanya itu ya soal biayanya berapa ya? Ya udah bisa kebayang sih sekarang. Jadi ya lebih baik ke Jepang kali ya atau ke Bali ya. Jadi kalau perjalanan 3 hari itu kurang lebih ya kisaran 3,5 juta baru satu balik, baru nyampe ke desanya. Kalau berarti pulang pergi dari Jakarta itu sekitar 7 jutaan. Itu belum ketinting dari desa ke desa. Ya gitulah kurang. Jadi dari ketinting satu desa ke desa itu sekitar 150 sampai 300.000. Itu mahal sebetulnya gitu. Nah sekarang mungkin pertanyaan terakhir ya, setelah jadi anak angkat dan kangen-kangenan gitu ya, terus berkomunikasi, apa langkah selanjutnya, apa yang diharapkan oleh Teteh sekarang melihat semua ini? Apakah menulis buku lagi masih ada yang kurang kah, atau apa yang kemudian ingin dilakukan khususnya terkait dengan Kuping Panjang tadi, mau menyuarakan lebih luas kah tentang ini? Sebenarnya ya saya juga pengen ngasih tahu ya ke generasi muda, kalau misalnya ini leluhur kita, ini nenek moyang kita, apapun bentuknya gitu ya. Bahwa dan harus diketahui pula bahwa bentuk yang seperti ini tuh zaman dulunya itu adalah sebuah
prestisius ya, maksudnya sebuah hal yang ini. Kalau misalnya sekarang berubah ya itu zamannya memang sudah lain, tapi kan kita harus tetap menghargai gitu, menghargai Tradisi itu ya. menghargai nenek Budaya moyang itu ya. budaya kita. Ini saya mau kasih bocoran, bukan bocoran ya sebenarnya. Yang membuat saya tergelitik itu adalah saya menemukan relief itu di Candi Borobudur, di Prambanan, bahkan di itu di Angkor Wat. Itu reliefnya itu telinga panjang, persis seperti yang ada di buku. Nanti saya share ya gambarnya. Iya. Apa artinya? Artinya bahwa budaya memandangkan telinga itu sudah berlangsung. Mungkin kalau misalnya Angkor Wat itu, kalau Borobudur kan abad ke-8 ya. Angkor Wat mungkin sekitar abad ke-10. Atau bahkan saya melihat arca yang di India sekarang itu abad ke-1. Bayangkan. Nah sekarang ya saya merasa miris aja gitu. Mereka sekarang tuh diperlakukan seperti itu gitu. Udahlah itu kan biar aja lewat, ya nggak apa-apa sih gitu. Tapi ya artinya pendokumentasian itu penting ya. Memang kita nggak bisa kita tidak bisa mengkat, maksudnya mengharuskan generasi muda untuk mempertahankan itu, karena kan dunia ini sudah ini sama dengan kaki mungil Cina juga kan. Akhirnya sekarang mungkin sudah sama sekali tidak ada. Kayak sudah, tapi bahwa itu pernah terjadi, bahwa kenapa mereka melakukan itu memang. Tapi leher panjang masih ada ya? Masih. Karena dan bibir pemerintahnya masih ada ya? Karena memang memelihara, maksudnya itu menjaga. Jadi mereka dihidupkan dalam sebuah kawasan, jadi untuk melakukan akhirnya memang untuk pariwisata gitu. Ya menarik. Semoga memang ada sebuah keputusan kebijakan yang memang berpihak ya, dan mudah-mudahan yang paling penting adalah 3 buku ini jelas menjadi sebuah saksi sejarah dan peninggalan. Itu memang cita-cita saya. Budaya ya, dan selalu sehat. Harus kembali lagi ke sana pasti karena ibu menunggu. Betul. Mudah-mudahan Mei nanti saya bareng lagi berangkat jalan-jalan sama ibu angkat saya. Baik, terima kasih Teh Hati. Jadi begitu kayanya kita dengan budaya dan juga menyadari bahwa kita memiliki leluhur dan kebiasaan yang membuat kita sadar bahwa kita adalah bangsa yang besar. Sampai di episode berikutnya, saksikan tayangan-tayangan Podcast Nusantara di YouTube channel kami dengan nama Podcast Nusantara, dan juga Anda bisa menyaksikan konten-konten inspiratif lainnya dari Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.